kita telah melakukan hilirisasi. Hilirisasi itu apa sih? Nah, hilirisasi itu dalam bentuk apa? Diundanglah investor dari luar negeri, sebagian besar dari China, untuk membangun unit pengolahannya. Namanya smelter. Jadi dari biji nikel masuk smelter, hasilnya adalah paling besar ferronikel. Ini hulu, ini hilir ya. Jangan dianggap ferronikel ini ada di hilir sini masih jauh. Ini cuma baru di sini 25%. Ferronikel hasil dari hilirisasi itu tidak dihilirkan lagi, tapi dijual ke China. Jual ke China menghasilkan sendok, garpu, pisau, tumbler, kan ada stainless steelnya itu. Jual ke Indonesia. Pengusaha dapat laba. Nah, karena semua pengusahanya dari China, maka labanya 100% ke China. Teknologinya 100% dari China, patent fee-nya lari ke China 100%. Tidak ada pengusaha yang pakai duit sendiri kan? Dari bank. Banknya 100% dari bank China. Maka bayar bunganya ya 100% ke China. Mana? Hilirisasi apa itu namanya? Menjadikan bahan mentah kita menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Karena sudah lebih dari 400 tahun kita ini selalu mengekspor bahan mentah. Sejak VOC, kirim bahan mentah. Ya kita dapat uang, tapi sangat kecil sekali. Saya berikan contoh saja nikel, ini sering saya sampaikan. Waktu ekspor bahan mentah, ini sebelum tahun 2020, waktu ekspor bahan mentah, kita setahun itu hanya dapat kira-kira 2,1 billion US dollar, artinya kurang lebih hanya 32 triliun. Begitu dihilirisasi, diindustrialisasi menjadi 33,8 billion US dollar. Dari 32 triliun menjadi 510 triliun kurang lebih. Lompatannya berapa kali? Ada yang menyampaikan ke saya, Pak, terus negara dapat apa? Itu yang dapatkan perusahaan untungnya. Jangan lupa, waktu mengekspor bahan mentah, kita itu memungut royalti, pajak, penerimaan negara bukan pajak, pajak perusahaan, pajak karyawan. Setelah hilirisasi, bayangkan, negara memungut dari 32 triliun. Setelah hilirisasi, negara memungut dari 510 triliun. Pilih mana? Sebelum hilirisasi, kesempatan kerja, pembukaan lapangan kerja ada di negara lain. Setelah hilirisasi, lapangan kerja terbuka di dalam negeri. Karena negara dari nikel itu sekali lagi dapat PPN, pajak pertambahan nilai, dapat PPh perusahaan, dapat PPh karyawan, dapat royalti, dapat penerimaan negara bukan pajak, dapat bea ekspor, dapat banyak sekali. Dan khusus kayak Freeport, karena kita menjadi pemilik saham terbesar, kita masih mendapatkan lagi dividen. Jadi itu yang namanya hilirisasi, itu baru nikel. Kalau nanti stop boksit, stop tembaga, stop timah, stop batu bara, stop minyak kelapa sawit CPO, stop rumput laut, ekspor rumput laut mentah, stop ikan mentah, berapa yang bisa kita buka lapangan kerja di dalam negeri. Sehingga saya ingin bertanya pada saudara-saudara, setuju atau tidak setuju hilirisasi? Yang tidak setuju, maju. Silakan maju. Yang tidak setuju hilirisasi, silakan maju. Saya beri sepeda.